Hai guys, ketemu lagi dengan aku, Joan, Dan aku Kanadia, di acara Bina Bina Iman Iman Remaja Remaja Online. Online. Yes, edisi Bina Iman Online kali ini khusus untuk menyapa remaja di Gereja Santo Ambrosius, Paroki Vilana Timas. What's up guys? Apa kabar kalian? Baik. Pertemuan bir terakhir diadakan bulan Februari lalu ya. Setelah itu kita harus mengikuti anjuran pemerintah dan KJ untuk beribadah di rumah. Sebentar lagi mungkin kita sudah bisa berkegiatan di gereja dengan protokol kesehatan yang ada. Ya Kak Joan, apapun kondisi kita harus tetap bersyukur masih diberi kesehatan. Keluarga kita juga sehat. Kita juga harus bersyukur walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita masih bisa berkomunikasi secara virtual. Betul tuh. Karena dalam pertemuan ini tuh kita mau ngomongin apa sih? Kita mau membahas kondisi saat ini yang sudah memasuki era baru, yaitu new normal. Oh, aku tahu tuh new normal. New normal itu artinya kita punya kebiasaan baru yang harus kita lakukan dalam kehidupan normal kita sehari-hari untuk mencegah penyebaran COVID-19. Betul, jadi kita mau ngobrolin kebiasaan baru apa saja yang sudah kita lakukan dalam new normal ini. Apa kebiasaan baru itu selalu baik? Tentunya yang diharapkan adalah kebiasaan baru yang sudah kalian lakukan adalah kebiasaan yang baik dan berguna untuk orang lain. Benar, Joan. Sebagai remaja Katolik, kita juga harus punya kebiasaan untuk berbuat baik. Nanti kita simak sharing dari teman-teman ya, kebiasaan baik apa saja yang sudah mereka lakukan. Stay tune guys, ikuti sampai akhir acara ya. Nanti juga ada kuis menarik buat kalian. Yuk kita panggil kakak bir yang lain untuk membuka acara. Guys, it's showtime. Let's Let's go! go! Walaupun kita tidak bisa bertemu, via udara tetap bisa melepas rindu. Walau harus menahan rindu, jangan khawatir, kakak bir selalu hadir untukmu. Remaja Katolik tak perlu ragu. Bertumbuh dalam iman itu perlu. Pandemi COVID bikin kebiasaan baru. Kebiasaan baik, kembangkan potensi dirimu. Remaja Katolik, bebas memilih kehendakmu. Remaja Katolik, rela berbagi untuk sesama. remaja Katolik, remaja bahagia. Remaja Katolik, pembawa sukacita. Sukacita bergelora dalam hati ini. Sukacita bergelora dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya bagi Allah yang hidup, karena anugerahnya, karena perbuatannya, gelora sukacita, oh oh, gelora sukacita, oh oh, di hadapannya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku.
Hai teman-teman, namaku Odel. Sebelum kita mulai Bina Iman hari ini, kita berdoa dulu yuk. Kita hening dan ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Baik, terima kasih kami boleh merasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ingin selalu menjadi teladan kebaikan-Mu dalam kehidupan sehari-hari, supaya akhirnya lebih banyak orang yang berbuat baik seperti yang Engkau kehendaki. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan teladan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yuk kita mulai Bina Iman ya. Hai guys, udah siap buat seru-seruan bareng kita? Yes, udah dong pastinya. Nah, tadi Kak Nadia dan Kak Joan jelasin, kita akan ngobrol masalah kebiasaan baru kita di kondisi new normal ini. Nah, kalau Kak Karamel sendiri, apa aja nih yang udah dilakuin pada masa PSBB kemarin dan masih dijalanin pada new normal ini? Nah, selama PSBB ini aku jadi terbiasa hidup sehat, sering cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan pakai masker kalau keluar rumah. Tetap menjaga jarak dan tidak kumpul-kumpul dulu dengan teman-teman. Sekarang pun masih aku lakukan karena udah jadi kebiasaan. By the way, ini kan udah new normal. Emang kita tetap harus jalanin prosedur ini ya? Masih harus dong. Ini kan untuk kepentingan bersama, yaitu mencegah penyebaran COVID-19. Lagian, kita juga harus patuh sama aturan pemerintah. Ingat loh, kita ini 100% Katolik, 100% Indonesia. Dengan kebiasaanmu yang baru, kamu akan menjadi lebih aman kan? Siap deh Kak Kayla. Terus kamu punya kebiasaan baru nggak gara-gara PSBB? Punya dong. Aku jadi punya kebiasaan baru nih, yaitu lebih sering belajar buat UTBK atau ujian masuk kuliah. Wah, itu bagus dong. Jadi kamu lebih punya banyak pengetahuan dan lebih percaya diri nanti menghadapi ujian masuk kuliah. Terus, ada nggak kebiasaan yang buruk gara-gara PSBB? Ada juga sih. Ini kan lagi PSBB di rumah terus. Kita jadi punya banyak waktu luang. Jadi rasanya pengen rebahan aja. Harusnya aku belajar. Tapi kadang rasanya pengen nonton YouTube. Harusnya belajar. Tapi rasanya malah pengen main game online. Jadi kan nggak belajar-belajar. Kalau kamu? Nah, kalau aku juga sama. Aku jadi sering rebahan sambil nonton drakor, drama Korea. Ya itu nggak baik sih, karena buat mataku jadi rusak, ya gak? Nah, kalau kalian gimana guys? Pasti ada kebiasaan baru kan? Baik yang baik ataupun yang buruk selama PSBB di rumah. Dan mungkin masih berlanjut sampai masa new normal sekarang. Terus, gimana nih perasaan kalian punya kebiasaan baru? Kalau kita punya kebiasaan yang baik, kita pasti menjadi merasa lebih semangat, aman, dan percaya diri kan? Tapi sebaliknya, kalau yang kita lakukan adalah kebiasaan buruk, kita jadi sakit, kurang semangat, nggak percaya diri, dan bahkan ngerasa nggak aman. Remaja yang punya perilaku baik, artinya dia menghargai dan mencintai diri sendiri dan sesama. Kebiasaan untuk berbuat baik harus diusahakan. Bener Kak, mungkin nggak langsung jadi kebiasaan sih, tapi yang paling penting adalah kita mulai dulu dari niat. Lalu usahakan buat melakukan niat itu terus-menerus, sehingga itu berubah menjadi suatu kebiasaan. Dengan memiliki kebiasaan yang baik, kita menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Tapi apa sih alasannya kita harus berbuat baik? Nah, untuk itu, mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya. Yuk! Guys, pernah nggak kamu berpikir kenapa kita harus berbuat baik? Kalian tahu nggak sih bahwa ada satu pribadi yang selalu baik dan selalu mengasihi kita? Walaupun kadang kita lupa sama dia. Iya, dialah Tuhan Yesus, sobat setia kita. Apa benar Tuhan Yesus mengasihi kita? Tentu. Tuhan Yesus sudah membuktikan cintanya yang luar biasa untuk manusia biasa kayak kita.
Cinta Yesus dibuktikan saat dia rela mengorbankan dirinya wafat di kayu salib. Pengorbanan Yesus ini sesuai kehendak Allah agar kita mendapat anugerah pengampunan. So, jangan pernah takut memohon pengampunannya setiap kali kita berdosa. Setiap kali pula Tuhan mengampuni kita. Seperti gembala yang gak pernah menyerah mencari dombanya yang hilang dan membawanya kembali. Saat ini, kasih dan kebaikan Tuhan secara nyata dapat kita rasakan melalui orang tua, kakak, adik, guru, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. So guys, kita harus membalas kebaikan Tuhan dengan selalu berbuat baik kepada sesama. Karena Tuhan Yesus sendiri yang memberi teladan seperti itu. Yesus pernah bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah, karena kita diberi kehendak bebas dalam berbuat dan bertindak, sekarang apa yang akan kalian pilih? Membalas kebaikan Tuhan dengan berbuat baik atau malah sebaliknya? Nah, ingat ya guys, kita diciptakan sebagai gambar dan citra Allah. Maka dalam kehendak bebas, kita harus menampakkan kebaikan pencipta kita. Gunakan kehendak bebas kita untuk mengembangkan talenta yang kita punya untuk berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Banyak caranya nih, dan gak susah-susah ya. Misalnya, kita aktif dalam pelayanan gereja, atau kita sebagai pelopor kebaikan dengan gak menyontek misalnya. I'm awesome. Aku adalah pribadi yang dianugerahi berkehendak bebas. Ingat, apapun pilihan kita saat ini menentukan masa depan kita. Hai teman-teman, apa kabar? Masih ingat kan dengan kalender? Aku bersama teman-temanku, Karici, Halo. dan Kanita. Hai. Kalian sudah dengar kan, kenapa kita harus punya kebiasaan yang baik? Berbuat baik itu hukumnya wajib, sebagai wujud rasa syukur dan tanda bakti kita kepada Tuhan, yang sudah memberi kita hidup. Jadi berbuat baik itu kamu lakukan dengan senang hati tanpa beban. Mau nggak kalian punya kebiasaan berbuat baik? Mau dong. Pastinya. Nah, kakak ada tips buat kalian. Tipsnya adalah 3L. Gampang kan? L yang pertama tuh latihan. Kakak ajak Kak Ricci dan Kanita untuk berbagi pengalaman gimana mereka membiasakan diri untuk belajar dan akhirnya berprestasi. Mungkin kalian ada yang belum tahu, Kak Ricci ini pernah nilai UN tertinggi seprovinsi Banten tahun 2018. Ya nggak, Kak? Iya, betul, Kak. Nah, dan Kanita ini juara Sempoa. Dia bisa menghitung cepet. Pernah sampai ikut Sempoa competition di Singapura. Bener ya, Kak? Iya, Kak. Nah, Kak Ricci dan Kanita bisa diceritakan pengalaman kalian tentang latihan yang membuat kalian berprestasi? Ya, memang benar teman-teman. Dengan berlatih terus-menerus, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan sering melakukan hal yang sama, terus-menerus dan konsisten, maka kegiatan itu akan menjadi kebiasaan. Apapun kegiatan itu, nggak cuma belajar aja. Misalnya, berdoa, baca kitab suci, bangun pagi, itu semua harus dilatih. Aku selalu mendengarkan guru saat guru mengajar di kelas. Hal itu juga harus dilatih, yaitu untuk menghargai orang lain. Sebenarnya cara masing-masing untuk belajar itu berbeda-beda. Yang bisa dilakukan adalah kita mencari tahunya dan terus tekun berlatih. Nah, dengan cara seperti itu, aku juga masih bisa ke gereja walaupun besoknya ujian. Nah, kalau Kanita gimana? Sama, Kak. Untuk jadi juara, aku juga membiasakan diri tiap hari untuk latihan soal Sempoa. Jadi, kalau aturan lomba Sempoa itu, misalnya nih, dalam waktu 3 menit, kita harus dapat menyelesaikan soal paling banyak dan benar jawabannya. Jadi,
Sebenarnya kita tuh nggak tahu kemampuan lawan kita, bukan kayak main basket. Ini seperti mengalahkan rekor sendiri. Kalau latihan sebelumnya, aku bisa menyelesaikan 50 soal, berikutnya aku harus bisa menyelesaikan lebih banyak. Kebiasaanku latihan tiap hari jadi berkembang. Aku jadi bisa mengatur jadwal belajarku sendiri, walaupun banyak kegiatan di sekolah dan gereja. Nggak perlu disuruh orang tua, apalagi guru. Aku sih tetap berlatih dan belajar sesuai jadwalku. Jadi kayak membentuk disiplin pribadi gitu. Wah, hebat ya. Ternyata di balik prestasi ada banyak usaha. Jadi semua nggak instan. Kebiasaan seperti yang Kak Ricci dan Kanita lakukan adalah kebiasaan yang baik. Boleh kalian tiru ya. Kebiasaan yang baik yang dilakukan Kak Ricci itu bisa menular loh. Buktinya aku jadi bisa ikut rajin belajar kayak dia. Apalagi dalam pelayanan di gereja. Kak Ricci aktif di PA. Aku juga ikut termotivasi dalam pelayanan di PA. Iya bener Kak. Kak Ricci juga inspirasi buatku dalam pelayanan dan belajar. Wah, makasih loh teman-teman. Aku baru merasakan kalau kebiasaan baik yang aku lakukan juga bisa menular loh. Kalau yang kurasakan, kebiasaanku berlatih berdampak pada aspek kehidupanku yang lain, seperti dalam pelayananku di BIR ini. Bayangkan teman-teman, kalau kita gunakan kebiasaan baik kita untuk melayani Tuhan atau membantu orang lain, pasti hasilnya menyenangkan Tuhan kan? Benar sekali Kak, jadi tips kedua adalah lakukan. Yang pertama tadi latihan, yang kedua lakukan. Ayo mulai beranikan diri kita untuk melakukan tindakan yang kecil tapi nyata. Jangan hanya dalam pikiran. Misalnya nih, aku sebenarnya bisa lebih baik daripada dia kalau aku belajar, tetapi tetap aja main game terus, jadi aku nggak bisa lebih baik dong. Kita kan diberi potensi diri. Coba kita pikirkan apa yang bisa kita berikan untuk sesama atau untuk Tuhan. Kita nggak perlu pikir yang jauh-jauh atau susah, tapi mulai dari hal sederhana yang paling bisa kita lakukan. Ayo kita sama-sama menulis satu niat yang akan kita lakukan setiap hari. Nih contohnya ya, bangun jam 6 pagi, berdoa pagi, terus merapikan tempat tidur, menyapa dan tersenyum pada orang tua, terus menjawab kalau dipanggil orang tua, bantu adik belajar, atau temenin kakak di rumah gitu, terus berdoa gemati, baca kitab suci, dan masih banyak lagi lah. Nah, ayo kita sama-sama tulis ya. Nih, inilah niat kita. Nah, kita sama-sama janji ya buat melakukan niat itu. Dan kita juga minta kepada Tuhan agar membantu kita, agar kita juga berhasil dalam melakukan niat tersebut. Betul. Jangan lupakan Tuhan dalam hal ini. Nah, baru aku mau ngomong. Jadi tips ketiga adalah libatkan Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, kita hanyalah manusia lemah. Dengan menyerahkan niat kita kepada Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita berjalan sesuai kehendak Allah. Sebab Tuhan selalu menjaga kita loh. Karena kita berharga di mata Tuhan. Pernah nggak kalian ngerasa kalau usaha kita ditambah dengan doa, hasilnya akan lebih baik, ya nggak? Iya teman-teman, aku sering begitu. Apapun kegiatanku, aku selalu serahkan pada Tuhan. Tuhan pasti akan bantu. Bagiku sih, yang penting usahaku maksimal. Bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi untuk mengalahkan kemalasanku sendiri. Tidak jadi juara pun, aku tak menyesal kalau sudah berusaha maksimal dan berdoa. Hasilnya, semua kuserahkan pada Tuhan. Karena semua keberhasilanku berasal dari Tuhan, bukan berasal dari kekuatanku sendiri. Iya, aku juga sama dengan Kanita. Kalau aku melibatkan Tuhan dalam setiap kegiatanku, aku lebih tenang dan percaya diri. Dalam mengambil keputusan, aku juga melibatkan Tuhan, yaitu dengan berdoa sebelum mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang aku ambil itu pasti benar dan juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke teman-teman, ingat ya, 3L. Latihan, lakukan, dan libatkan Tuhan. Itu kuncinya agar kita bisa membiasakan diri berbuat baik dalam hidup kita. Nah,
Selanjutnya, gimana caranya agar kita bisa ingat untuk melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu loh yang disebut iman guys, tau nggak? Yuk kita dengar penjelasan selanjutnya agar kita punya iman yang lebih kuat. Yuk, mari yuk. Oke guys, sekarang kita membahas tentang iman ya. Kalau menurut Kak Nadia, iman itu apa Kak Nadia? Iman adalah penyerahan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, nyambung nih. Kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Berarti kita percaya sama Tuhan sepenuhnya. Kenapa kita bisa percaya sepenuhnya sama Tuhan? Ya, karena Tuhan telah begitu baik dan mengasihi kita. Bener banget Kak Vina. Nah, selain melalui sesama, kasih Tuhan juga kita terima melalui sakramen. Nah, ada 2 sakramen yang kita terima secara berulang-ulang di dalam hidup kita. Yang pertama adalah sakramen pertobatan atau sakramen rekonsiliasi. Dan yang kedua apa, hayo? Sakramen Ekaristi. Betul. Ingat ya guys, melalui sakramen tobat, kita berkali-kali menerima kemurahan Tuhan melalui pengampunannya atas dosa-dosa kita. Dan melalui pengampunan itu, Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Tuhan rindu untuk selalu bersama dan bersatu dengan kita. Nah, melalui sakramen Ekaristi juga kita dipersatukan dengan Allah. Coba guys, kita buka Alkitab kita. Kita buka Injil Yohanes, bab yang ke-6, pasal 56. Aku bacain ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi sakramen tobat dan sakramen Ekaristi menjadi kekuatan bagi kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang telah kita terima melalui perbuatan baik kepada sesama. Betul banget. Kita bisa mulai berbuat baik pada orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga, teman, tetangga, dan lainnya. Hal sederhana saja cukup kok. Misalnya kita membantu orang tua membersihkan rumah, membantu adik kita atau saudara kita, saling menyapa dengan semua orang yang kita lewati, dan lainnya. Begitu juga saat pandemik ini, kita juga bisa melakukan kebaikan yang sederhana, seperti mengikuti anjuran pemerintah untuk menjalankan protokol kesehatan, lalu menerapkan social distancing dengan cara menahan diri untuk tidak berkumpul dulu dengan teman-teman. Tapi social distancing bukan berarti parnonya melihat orang lain, kita juga harus mau menyapa orang lain dengan menjaga jarak yang aman. Nah, kalau kalian menilai diri kalian, apakah sudah termasuk anak yang memiliki kebiasaan yang baik? Seberapa tinggi level kamu? Sudah tinggi atau masih standar aja? Yuk, kita ikuti kuis yang akan dipandu oleh Kak Ervan dan Kak Nael. Ayo! Guys, pengen tahu nggak kamu termasuk kategori remaja yang sudah bisa mengembangkan kebiasaan baik atau masih standar aja? Atau malahan masih level rendah belum mau berubah? Ya pengen tahu dong. Memangnya kamu udah tahu level kamu? Belum lah. Makanya aku mau ajak kamu dan teman-teman di rumah buat ikut kuis ini. Oh gitu, Van. Sebentar deh. Sebelum kita mulai kuisnya, aku mau tahu. Aku mau tanya juga pengalamanmu. Ada gak kebiasaan yang baik yang ingin kamu lakukan tapi saat ini belum kamu lakukan? Ada sih. Setiap hari saat menjelang tidur, aku membiasakan diri untuk merefleksikan apa saja yang telah kulakukan pada hari itu. Terkadang sedikit sulit melakukan hal tersebut, padahal hal itu bermanfaat karena dapat memperbaiki kehidupanku agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Kalau kamu gimana, Nel? Aku juga punya sih kebiasaan buruk. Aku tahu bahwa aku tidak boleh berbohong, tapi saya sering kali tetap melakukannya. Mungkin levelku masih di bawah kamu deh. Eits, belum tentu. Yuk kita mulai kuisnya untuk mengetahui level kebiasaan baikmu. Nah, caranya begini. Siapkan buku catatan kalian. Nanti akan ada 10 pertanyaan yang akan dibacakan. Multiple choice seperti di kelas. Tulis jawaban kalian di buku. Misal nomor 1 jawaban A, B, atau C. Yang paling penting nih, kuis ini untuk mengukur level kebiasaan baik kita.
Jadi kita harus jawab dengan sejujur-jujurnya. Siap teman-teman? Siap. Kita mulai yuk. Yuk. Pertanyaan pertama. Kamu sudah berniat untuk tidur cepat karena besok pukul 6 pagi kamu akan ikut misa harian online. Jam 11 malam, mendadak temanmu mengajakmu main PUBG. Apa yang akan kamu lakukan? A. Menolak ajakan temanmu dengan halus. B. Ragu-ragu menjawab sehingga dipaksa terus dan akhirnya ikut main sampai pagi. C. Segera melupakan rencana ikut misa harian dan langsung main sampai lupa waktu. Pertanyaan kedua. Kamu sedang belajar untuk ujian online besok. Tiba-tiba, ada teman telepon mau curhat. Apa yang kamu lakukan? A. Dengan tegas bilang sedang belajar dan berjanji akan telepon besok siang. B. Mendengarkan sebentar, saat dia berhenti, langsung buru-buru menyudahi pembicaraan. C. Awalnya malas, tapi jadi keterusan menggosip. Pertanyaan ketiga. Kamu sudah berjanji kepada mamahmu mau membereskan kamarmu. Tiba-tiba, kamu melihat film drakor kesayanganmu tayang di TV. Apa yang akan kamu lakukan? A. Menahan diri untuk tidak menonton dan segera membereskan kamar. B. Membereskan kamar dengan asal-asalan sambil menonton drakor. C. Lupa sama janji membereskan kamar, malah nonton drakor. Pertanyaan keempat. Kamu sudah lama tidak main futsal selama PSBB. Karena sekarang boleh beraktivitas dengan protokol kesehatan, maka temanmu mengajak main futsal. Apa yang kamu lakukan? A. Menolak karena pasti tidak bisa menjaga jarak aman saat main futsal. B. Menyiapkan peralatan yang diperlukan dulu, seperti masker dan hand sanitizer, baru menjawab iya. C. Gaspol, langsung jalan, lupa bawa masker. Pertanyaan kelima. Kamu sudah berjanji pada mamamu untuk makan masakan sehat buatan mamamu. Tiba-tiba, kamu lihat iklan minuman boba. Apa yang kamu lakukan? A. Santai saja. Tetap menghabiskan masakan sehat buatan mama. Itu kan tanda cinta mama pada kamu. Minuman boba bisa menunggu di lain waktu. Lagian kan kalau kebanyakan tidak sehat. B. Mulai ragu untuk memakan masakan mama dan akhirnya bilang sudah kenyang. Padahal, kamu pingin minum minuman boba. C. Lupa pada janjimu dan segera merengek pada mama minta dibelikan minuman boba. Pertanyaan keenam. Kamu sudah berjanji pada mama papa untuk berdoa gemati bersama keluarga tiap malam. Hari itu, kegiatanmu sangat padat. Jadi, kamu sudah mengantuk waktu akan berdoa bersama. Saat mama papa memanggilmu, apa yang kamu lakukan? A. Segera bangkit dan ikut berdoa dengan mama papa. B. Malas-malasan ikut dan akhirnya nggak konsentrasi berdoa. C. Pura-pura tertidur waktu dipanggil mama. Pertanyaan ketujuh. Kamu berjanji untuk tidak cepat marah. Suatu pagi, adikmu yang masih kecil bermain di kamarmu. Tiba-tiba, adikmu menabrak meja dan menumpahkan air di atas buku catatanmu. Apa yang kamu lakukan? A. Pertama melihat apakah adikmu terluka atau tidak, kemudian baru menyelamatkan bukumu. B. Pertama menyelamatkan bukumu dahulu, dan baru melihat adikmu, serta mengomelinya sedikit. C. Berteriak marah pada adikmu, sampai adikmu ketakutan. Pertanyaan ke-8. Kamu ada jadwal kelas online hari ini pukul 11. Kamu lihat jam, masih ada waktu 30 menit lagi sebelum kelas dimulai. Buat mengisi waktu, kamu rebahan sambil lihat YouTube. Sedang asiknya menonton, kamu kaget lihat jam karena sudah jam 10.55. Tinggal 5 menit lagi kelas dimulai, tapi filmnya lagi seru banget. Apa yang kamu lakukan?
A. Segera matikan YouTube, ambil nafas biar fokus ke pelajaran, dan buka link kelas online. B. Menonton YouTube sampai jam 11, baru pindah ke kelas online. C. Lanjut nonton sampai akhirnya jadi terlambat ikut kelas online. Pertanyaan ke-9. Kamu dan sahabatmu berselisih pendapat karena urusan sepele, dan masalah menjadi besar karena ada teman lain yang memanas-manasi. Apa yang akan kamu lakukan? A. Kamu mengajak sahabatmu berbicara berdua saja dan minta maaf duluan sebelum masalah menjadi besar. B. Dengar omongan orang lain yang belum tentu benar. Akhirnya, hubungan dengan sahabatmu menjadi renggang. C. Marah pada sahabatmu dan tidak mau meminta maaf sebelum sahabatmu minta maaf. Pertanyaan ke-10. Karena gabut selama pandemik, teman-temanmu berencana membuat prank pada tukang sapu di komplek perumahan. Apa yang akan kamu lakukan? A. Menolak. Kamu sudah berniat berbuat kebaikan. Prank bisa merugikan orang lain. B. Ragu-ragu. Tidak mau ikut karena takut membahayakan, tapi juga tidak berani menasihati teman-temanmu. C. Lupa sama janji berbuat kebaikan. Ngikut teman aja. Selamat, kamu telah menyelesaikan kuis ini. Selanjutnya, silakan Kak Ervan dan Kak Nael. Wes, aku udah selesai nih guys ngerjainnya. Ini hasil milik aku. Oh, aku juga udah. Nih. Terus gimana nih, Van? Guys, kalian juga sudah menjawab semua pertanyaannya. Lihat jawaban kalian, hitunglah jumlah A, B, dan C-nya. Terus, apa artinya nih, Van? Artinya itu, jika jumlah A 7-10, B 0-3, C 0-3, berarti kamu termasuk anak yang sudah memiliki kebiasaan baik dan konsisten menjalankannya. Kamu sangat kuat dan yakin pada pendirianmu untuk menjalankan niatmu. Pertahankan kebiasaan baikmu ya. Selamat guys. Nah, di kategori kedua ini, jika jumlah kalian A 4-6, B 0-6, C 0-6, berarti kamu termasuk anak yang sudah memiliki kebiasaan baik, tetapi masih belum konsisten menjalankannya. Nah, aku termasuk dalam kategori yang kedua ini. Jika kalian juga termasuk kategori ini, tingkatkan terus kebaikanmu ya. Semangat! Semangat. Aku juga masuk kelompok ini dong. Di kategori ketiga, jika jumlah A 0-3, B 0-7, C 0-7, berarti kamu termasuk anak yang masih belum memiliki kebiasaan baik. Kamu ingin berbuat baik, tapi masih belum bisa mengalahkan keinginan lainnya. Ayo semangat untuk berubah. Jangan kecewa teman-teman. Tetap semangat untuk berbuat baik. Cobalah untuk meminta bantuan Tuhan agar kamu bisa lebih kuat dalam pendirian. Bener, Nel. Guys, setelah kalian ikut kuis ini, mau nggak kalian dapat hadiah? Mau dong. Gimana caranya? Kalian bisa tuliskan hasil kuis ini, terus tulis 3 kebiasaan baik yang ingin kamu kembangkan. Kirimkan sharing kalian ke email bir.st.ambrosius@gmail.com. Oke, aku mau ikut biar dapat hadiah. Jadi aku tulis begini ya, nama aku Nael. Aku masuk kategori kedua. Aku berniat untuk tidak berbohong lagi, membantu menjaga adik, serta membantu membersihkan rumah. Yes, betul. Ditunggu email kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan ke Kak Vina dan Kak Nadia. Dadah. Sekarang kita sudah sampai penghujung acara kita nih. Mari kita rangkum apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar bahwa alasan kita berbuat baik adalah untuk membalas kasih Tuhan pada kita. Karena Tuhan sendiri sudah lebih dahulu mengasihi dan berbuat baik pada kita semua melalui pengampunan dan berkat karunia Tuhan pada kita.
Yang kedua, tips untuk punya kebiasaan baik ada 3L. Latihan, lakukan, libatkan Tuhan. Berbuat baik harus dilatih agar jadi kebiasaan. Harus ada usaha untuk melakukan kebaikan agar menjadi tindakan nyata dan konsisten. Perlu kedekatan relasi kita dengan Tuhan agar lebih terpimpin. Nah, yang ketiga, agar relasi kita dekat dengan Tuhan, kita harus sering mendapatkan sakramen tobat dan sakramen ekaristi. Hal utama yang kita pelajari dari kondisi new normal ini adalah kita perlu memiliki kebiasaan yang baik. Nah, itulah rangkumannya. Jika kita terapkan kebiasaan baik dalam hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Mau kan kalian berubah jadi lebih baik? Kakak mau mengingatkan lagi, setelah kalian jawab kuisnya, kalian kan jadi tahu seberapa tinggi level kebiasaan baik kalian. Jangan lupa ditingkatkan ya. Kirimkan hasil kuis disertai dengan 3 kebiasaan baik kalian yang sudah atau akan kalian lakukan ke bir.st.ambrosius@gmail.com. Jangan lupa cantumkan nama kalian ya, karena bakal ada hadiah menariknya loh. Yuk kita tutup pertemuan ini dengan doa. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir acara. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang Maha Kuasa, ajarilah kami bersikap rendah hati sesuai dengan teladan-Mu, dan karuniakanlah kami kemauan dan kekuatan untuk melakukan kebiasaan baik sehingga hidup kami memberkati sesama. Doa ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan Antara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami punya waktu sebentar untuk mengerti hidup ini. Banyak yang tidak kami pahami, tapi dunia kami banyak indahnya. Kami belajar, kami bercerita, kami ingin memberi makna. Meskipun kadang kami berbeda, tapi niat kami berbagi sukacita. Kami remaja, kami bahagia, Tuhan Maha Cinta. Kami remaja, kami orang muda, puji Tuhan kami bahagia. Kami remaja, kami bahagia, Tuhan Maha Cinta. Kami remaja, kami orang muda, puji Tuhan kami bahagia. Puji Tuhan kami bahagia. Puji Tuhan kami bahagia. Bahagia. Hai adik-adik, Bina Iman Online kita hari ini sudah selesai ya. Gimana Bina Iman Online-nya tadi? Seru kan? Kalau kalian suka, jangan lupa ya untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga ajak teman-teman kalian. Oh iya, follow juga ya Instagram Bir di @bir_ambro. Sampai jumpa di Bia Online selanjutnya. Tuhan memberkati.